Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Irawan dengan NIM 19044-11556. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai konsep dasar sistem operasi yang telah saya buat di Microsoft PowerPoint dengan mata kuliah sistem operasi komputer. Oke, langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Konsep dasar sistem operasi. Nah, adapun nama dosen pengampu saya yaitu Pak Andi Jumardi, SPD MPD. Nah, apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait American National Standard Institute atau ANSI. Sistem operasi ini merupakan resource manager atau pengelola sumber daya yang berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Contoh dari sistem operasi. Sesuai dengan namanya, sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang dapat menggerakkan dan juga mengoperasikan komputer yang dibuat untuk kebutuhan sebuah jaringan. Itu berarti setiap komputer yang memiliki sistem operasi jaringan mampu mengoperasikan komputer sebagai sebuah server jaringan ataupun sebagai sebuah workstation di dalam jaringan komputer. Program dan proses. Nah, program adalah sederetan instruksi yang diberikan kepada suatu komputer. Contohnya saja program kalkulator pada Microsoft Windows merupakan satu program dan tersimpan pada direktori. Misalnya saja Windows System 32 clc.exe dan akan terus tersimpan di direktori tersebut. Walaupun komputer sudah direboot, program tidak akan hilang. Sedangkan proses adalah suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Pada sistem operasi modern, pada suatu saat tidak seluruh program dimuat dalam memori, tetapi hanya satu bagian saja dari program tersebut. Sedangkan bagian lain dari program tersebut tetap beristirahat di media penyimpanan disk. Hanya pada saat dibutuhkan saja, bagian dari program tersebut dimuat di memori dan dieksekusi oleh prosesor. Hal ini sangat menghemat pemakaian memori. Komponen sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori utama. Yang ketiga, manajemen berkas. Yang keempat, manajemen input-output. Kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Keenam, jaringan. Ketujuh, sistem proteksi. Dan kedelapan, command interpreter system. Nah, yang pertama, manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau eksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Contohnya dari suatu manajemen proses, yang pertama yaitu pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua,
menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Keempat, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Nah, yang kedua itu manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte, yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Memori utama ini termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Ketiga, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes dan disk. Nah, contoh dari manajemen berkas itu seperti pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori ke secondary storage, dan keempat, memasukkan berkas ke media. Manajemen input atau output sering juga disebut dengan device manager, yang mana menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input atau output dapat seragam, membuka, membaca, menulis, dan menutup. Nah, contohnya ini adalah pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras seperti CD-ROM dan floppy disk. Dan sistem input-output ini terdiri dari sistem buffer yang mana menampung sementara data dari atau ke peranti input-output, spooling yang melakukan penjadwalan pemakaian input-output, sistem upaya lebih efisien. Antar muka device driver yang umum menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam. Driversnya untuk spesifik perangkat keras yang menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder terjadi karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Maka, untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Keenam, jaringan. Nah, sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor-prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. 7. Sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya pada operasi komputer. Sebuah sistem komputer mengandung banyak objek yang perlu diproteksi. Objek itu dapat berupa perangkat keras seperti prosesor, memori, disk drive, tape diva, maupun printer. Dapat juga berupa perangkat lunak, misalnya proses, file, basis data, atau pengiriman data. Command Interpreter System.
Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna command driver. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements keinginan pengguna. Umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, Unix cell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain, disesuaikan dengan tujuan dan teknologi, input atau output currency yang ada. Contohnya SLI, Windows, Mainbase atau Touch, dan lain-lain. Layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi terdiri dari eksekusi program yang meload program ke memori dan menjalankannya aturan. Sedangkan operasi input-output, pengguna tidak bisa mengontrol input-output secara langsung untuk efisiensi dan keamanan. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output. Manipulasi sistem berkas seperti membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Kemudian, komunikasi yang berfungsi untuk pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui share memory atau message passing. Dan yang terakhir adalah deteksi error yang mana mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras memori input-output, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. System calls. System calls menyediakan antarmuka antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya ini tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan dan beberapa sistem mengizinkan system calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selain itu, beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi contohnya seperti C++, C telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan di sistem pemrograman. Tiga metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Yang pertama itu melalui register, menyimpan parameter ke dalam blok atau tabel pada memori atau alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Oke, selanjutnya menyimpan parameter atau push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-off pada stack oleh sistem operasi. Struktur sistem. Yang pertama yaitu ada struktur sederhana, di mana ini dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan original. Struktur sistem MS-DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Struktur sistem Unix terdiri dari dua bagian kernel, yaitu antarmuka dan device drivers dan program sistem. Yang kedua yaitu pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Lapisan paling bawah adalah perangkat keras, lapisan paling atas adalah antarmuka pengguna. Yang ketiga, mikrokernel, menyusun sistem operasi dan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level pengguna. Dan fungsi utamanya yaitu mendukung fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Mesin virtual. Mesin virtual ini mengambil pendekatan terlapis sebagai kesimpulan logis. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai perangkat keras. Pendekatan mesin virtual ini menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying bare hardware. Dan sistem operasi membuat ilusi dari banyak proses, masing-masing dieksekusi pada prosesornya sendiri dengan virtual memorinya sendiri. VM dibuat dengan pembagian sumber daya oleh komputer fisik.
Nah, itulah tadi materi yang telah saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat memberi manfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.